Bab 1183. Melahirkan tak bisa menunggu. Great Lake Villa. Hanya lampu meja yang redup yang menyala di ruangan itu. Audrey Han berbaring di ranjang dengan gelisah. Colden Ye yang berada di sebelahnya segera menyadarinya dan menggenggam tangannya. Apakah kau kesakitan? Audrey Han takut ia akan cemas, lagi pula tak terlalu sakit, maka ia hanya tersenyum dan menggeleng. Tidak sakit, aku hanya tak bisa tidur. Tenanglah, aku di sini. Colden Ye mengulurkan tangan dan mengusap rambutnya, suaranya sangat lembut dan memberikan rasa aman. Iya, Audrey Han mengangguk dan memejamkan mata, berusaha kembali tidur. Sebenarnya ia sangat mengantuk dan ingin tidur, tapi perutnya agak sakit. Rasa sakit ini agak familiar. Rasanya sama seperti saat ia melahirkan Glenn. Tapi hari perkiraan lahirnya masih 2 hari lagi. Apakah ia akan melahirkan lebih awal? Kau terlalu banyak berpikir. Audrey Han memejamkan mata dan berusaha menghibur diri. Tak lama kemudian, ia mulai tertidur, tapi rasa sakit di perutnya semakin menjadi, seolah bayi di perutnya sedang meronta, hendak keluar. Audrey Han membuka mata dan melihat ekspresi cemas Colden Ye. Ia membuka mulutnya, tapi tak bisa berkata-kata. Tenanglah. Aku telah menelepon Bibi, ia akan segera kemari. Bibi. Audrey Han ingat, dulu Anisong adalah seorang dokter, ia pasti cukup memahami hal ini. Colden Ye merasa cemas dan mengusap keringat dingin di kening Audrey Han, perutmu pasti sakit sekali. Iya, sedikit, Audrey Han mengangguk. Kini rasa sakitnya lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Audrey Han merasa, mungkin ia benar-benar akan melahirkan 2 hari lebih awal. Begitu Anisong datang, ia akan memberitahukan hal ini padanya. Anisong dengan cepat tiba. Ia datang bersama Tuan Besar Yuchi yang berjalan dengan bantuan tongkat, wajahnya tampak cemas. Kenapa? Ia akan segera melahirkan. Anisong menatapnya dengan ekspresi tak berdaya, sudah kubilang kau tak perlu ikut. Tetap saja ingin ikut larut malam begini, aku tak mempermasalahkan kau ikut, tapi bisakah kau diam? Jika ia benar-benar akan melahirkan, aku akan sangat sibuk dan takkan sempat menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Tuan Besar Yuchi tertegun, tapi tak marah, ia sudah biasa mendengar putrinya mengomelinya. Dulu ia telah melakukan kesalahan berat, kini putrinya masih bersedia menemaninya. Ia takkan mempermasalahkan putrinya hendak berkata seperti apa padanya. Yang penting ia tahu, dalam hati, ia masih menganggapnya sebagai ayahnya. Tak perlu menjawabku, cukup urus cucu menantuku saja. Anisong merasa puas mendengar jawabannya dan tak membantah lagi. Ia memasuki kamar Audrey Han. Tuan Besar Yuchi menunggu di luar. Tak lama kemudian, Colden Ye keluar dari kamar. Tuan Besar Yuchi menghampirinya. Colden, bagaimana? Apakah Audrey akan segera melahirkan? Colden Ye mengerutkan kening dan mengatupkan bibirnya, ia tak menjawab pertanyaan Tuan Besar Yuchi. Melihatnya, Tuan Besar Yuchi berkata, tak perlu cemas, melahirkan memang seperti ini, setelah lahir, semua akan baik-baik saja, tak perlu gugup. Colden Ye semakin mengerutkan kening, jika saja pria tua di hadapannya ini bukan kakeknya, ia pasti telah mengusirnya. Sayang ia adalah seniornya, dan ia sendiri telah menjadi ayah, dan harus memberikan contoh yang baik. Maka sejengkel apapun perasaannya, Colden Ye tak mengatakan apapun. Meski Colden Ye tak menjawab, Tuan Besar Yuchi juga tak marah, hanya menunggu dengan harap-harap cemas. Tak lama kemudian, Anisong keluar dari kamar. Segera ke rumah sakit, sepertinya ia akan melahirkan lebih awal. Colden Ye hendak mengatakan sesuatu, tapi Anisong menyela, akan kuurus dia, segera ambil mobil dan tunggu dia di pintu terdekat. Colden Ye mengangguk, baik. Lalu ia segera pergi. Tuan Besar Yuchi bertanya, di mana Glenn? Pelayan di sebelahnya menjawab, Tuan muda sudah tidur. Tidur. Ibunya sebentar lagi akan melahirkan, dan anak itu masih bisa tidur.
Segera bangunkan dia. Anisong tak bisa berkata-kata. Pelayan itu merasa ragu, tapi karena ini perintah Tuan Besar Yuchi, ia terpaksa mematuhinya. Tapi, Anisong menghadangnya. Jangan, ia ikut juga takkan banyak membantu, malah akan semakin merepotkan. Kau di sini saja, jaga dia dan jangan izinkan ia pergi kemanapun. Tuan Besar Yuchi takut ia akan bosan menunggu di luar ruang persalinan, apalagi Golden Ye si bocah sialan itu tak mau bicara dengannya. Maka ia berencana mengajak Glenn, agar ia bisa mengobrol dengannya. Tapi Anisong malah menghalangi rencananya. Ini tak bisa dibiarkan. Siapa bilang ia akan semakin merepotkan? Cucu menantuku akan segera melahirkan, seluruh keluarga harus ikut. Meski kita takkan membantu, kita bisa menunjukkan pada semua orang, betapa pentingnya cucu menantu keluarga Yuchi, hingga ia hendak melahirkan tengah malam pun, begitu banyak orang yang datang menemaninya. Ini cukup masuk akal. Anisong merasa kesulitan membantah, benar-benar. Ani, tidakkah kau merasa perkataanku masuk akal? Segera bangunkan Glenn. Pelayan itu menatap Anisong, lalu menatap Tuan Besar Yuchi, merasa dilema. Anisong akhirnya mengangguk, bangunkan dia, tapi jika tidurnya sangat pulas, biarkan saja. Akan kubangunkan sendiri, kata Tuan Besar Yuchi. Begitu tak mendengar omelannya lagi, Anisong merasa lega. Tak lama kemudian, mobil Golden Ye telah tiba. Anisong menyuruhnya menggendong Audrey Han dan mendudukkannya di kursi belakang. Anisong duduk di belakang menemaninya, sementara Golden Ye menyetir. Mungkin karena buru-buru, mobil itu segera meninggalkan Great Lake Villa. Saat Tuan Besar Yuchi akhirnya berhasil membangunkan Glenn dan membawanya turun, villa itu telah kosong. Di mana mereka? Seru Tuan Besar Yuchi dengan jengkel, tak bisakah menunggu kami sebentar saja? Glenn mengerjap, tak memahami apa yang terjadi, tapi dengan kejeniusannya, ia bisa menebak. Tadi Jerry Yuchi menyuruhnya segera bangun karena terjadi sesuatu. Ia masih belum tahu, apakah itu, tapi melihat Daddy dan Mommy tak ada di sini, ia mulai bisa menebak. Ia menarik lengan baju Jerry Yuchi dan berkata, "Kakek buyut, Mommy akan segera melahirkan, tak bisa berlama-lama menunggu, kita berangkat sendiri saja." Bersambung.